Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Intim dalam Pernikahan Suka sama Suka. Payung bahasa Inggrisnya umbrella dipakai pada waktu hujan. Hubungan seks dengan pasangan haruslah sukarela, bukan dengan paksaan. Lantas apa yang dimaksud dengan paksaan berhubungan seks dalam pernikahan? Dan bagaimana bentuknya? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan untuk membahas topik yang sangat penting dan menarik kita, saat ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Pendeta Edward Taliwongso MAR saat ini melayani sebagai Direktur Departemen Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung, sedangkan Ibu Delisa Taliwongso Legi MAED adalah aparatur sipil negara yang saat ini bertanggung jawab sebagai Kepala Seksi PSMA PKLK Cabang Dinas Pendidikan Minahasa Utara Bitung. Keluarga Pendeta Taliwongso Legi dikaruniai Allah 3 orang buah hati, Alisa, Wayne, dan Emanuela. Mereka adalah keluarga yang bersahaja, rendah hati, dan berdedikasi di dalam pelayanan. Mari kita sapa narasumber kita pada saat ini. Shalom Pendeta Edward Taliwongso dan Ibu Delisa. Shalom. Apa kabarnya Pendeta? Puji Tuhan. Baik. Sehat ya? Puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat, dan senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Di tengah-tengah banyak kesibukan, Pendeta dan Ibu sudah menyempatkan hadir bersedia menjadi narasumber dalam program Kapas. Pendeta dan Ibu, kita akan mulaikan diskusi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang telah memberi kami kesempatan berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga, Cornelius Media. Kami akan memulaikan diskusi kami, Tuhan beserta dengan kami, beserta dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Beri mereka hikmat dan akal budi, supaya apa yang dibagikan melalui diskusi program Kapas boleh bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristen, untuk kami semua boleh berbahagia dan selalu bersedia ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Taliwongso dan Ibu, topik kita kali ini sangat unik ya, dan saya pikir menarik. Intim dalam pernikahan, suka sama suka. Nah, apa yang dimaksud dengan itu Pendeta? Dan kemudian apa yang sebenarnya kita akan bahas? Dan mengapa hal ini menjadi penting di dalam pembahasan kita kali ini? Baik, terima kasih Pendeta Widodo. Dan ini memang benar topik yang sangat menarik, dan bagi sebagian orang mungkin ini adalah sesuatu yang kontroversial. Nah, ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu di media sosial sempat gempar oleh karena berita tentang pasangan selebriti sebenarnya yang saling menuntut oleh karena salah seorang di antara mereka merasa dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, terlebih khusus yang akan kita bahas yaitu marital rape atau pemerkosaan di dalam keluarga. Nah, ini menimbulkan banyak perbincangan, diskusi. Banyak yang berkata bahwa tidak ada yang namanya perkosaan di dalam perkawinan karena perkawinan itu artinya segala sesuatu telah diizinkan. Nah, inilah yang menjadi serius dan mengapa kita perlu menyoroti, memfokuskan diri untuk mendiskusikan hal ini. Mungkin ini juga menjadi pergumulan bagi sahabat-sahabat yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kita akan membahas tentang, tadi Pendeta katakan, pemerkosaan di dalam perkawinan ya. Nah, kalau begitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan marital rape atau pemerkosaan di dalam perkawinan? Sebab mungkin ini jarang didengar orang dan harus butuh penjelasan, Pendeta. Silakan. Nah, mungkin kalau kita mendengar ya kata ini pemerkosaan dalam perkawinan, maka
Ini berarti mengacu pada aktivitas seksual non-konsensual antara pasangan yang merupakan pelanggaran serius terhadap otonomi tubuh dan hak asasi manusia seseorang. Dan ini adalah satu bentuk kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan emosional jangka panjang. Dan selain itu, di berbagai belahan dunia, termasuk di beberapa negara di mana pemerkosaan dalam perkawinan masih belum dikriminalisasi, terdapat pengakuan yang semakin besar dan bahaya dan trauma yang ditimbulkan dari pemerkosaan dalam keluarga ini. Dan penting untuk diingat adalah ini meningkatkan kesadaran tentang masalah dan dukungan atau upaya-upaya yang untuk melindungi individu seseorang yang terkena dampak kekerasan seksual, termasuk dalam konteks pernikahan. Dan selain itu, satu yang penting lagi adalah bahwa dalam hubungan, dalam melakukan hubungan seksual itu harusnya ada persetujuan, ya, antara kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Dan tidak boleh melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan yang eksplisit sekalipun dari pasangannya, mungkin itu. Ya, jadi aktivitas seksual apapun itu harus tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan karena ini punya dampak psikologis jangka panjang. Jadi itu sebabnya mengapa kita mempelajari hal ini yang kiranya boleh membuka wawasan kita tentang topik yang mungkin jarang diangkat karena masih dianggap sebuah hal yang tabu untuk dibicarakan. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Jelas ya tentang marital rape yang sudah dijelaskan tadi. Nah, tindakan-tindakan apa saja yang termasuk di dalam pemerkosaan dalam perkawinan yang kita bahas ini, pendeta? Silakan supaya ini menjadi gambaran. Oh, ternyata ini dikategorikan sebagai pemerkosaan walaupun kita sudah menikah. Ya. Silakan pendeta dan ibu. Ya, jadi pemerkosaan di dalam perkawinan ini mengacu kepada aktivitas non-konsensual, artinya tidak ada persetujuan antara pasangan. Di mana salah satu pasangan memaksa pasangannya untuk melakukan aktivitas seksual tanpa persetujuan. Nah, apa saja yang mencakup tindakan ini? Ini bisa berbagai perilaku, contohnya sentuhan seksual yang tidak diinginkan, penetrasi, atau juga bentuk kekerasan atau pelecehan seksual lainnya. Nah, perlu kita ingat bahwa pemerkosaan di dalam perkawinan atau marital rape ini dapat menimbulkan konsekuensi baik secara fisik, tubuh, maupun juga secara emosional. Dan ini bisa menjadi hal yang sangat serius bagi korban. Dia bisa cedera secara fisik, bisa menimbulkan trauma, depresi, kecemasan, juga apa yang disebut dengan PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Jadi itulah sebabnya mengapa ini penting sekali untuk kita pahami dan melihat tindakan-tindakan apa saja yang termasuk pada kategori perilaku ini. Baik. Dan mungkin bisa ditambahkan ya, karena dalam banyak kasus korban pemerkosaan dalam perkawinan ini mungkin dia merasa terjebak ya, sehingga tidak dapat meninggalkan hubungan yang sementara terjalin itu. Karena mungkin ada banyak faktor ya, termasuk ketergantungan finansial mungkin, atau takut akan ada pembalasan dari pasangannya itu, atau mungkin ada harapan budaya atau agama yang sementara ditunggu. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau begitu apakah boleh kita katakan hubungan intim suami istri tidak dengan suka sama suka dikategorikan marital rape atau bagaimana pendapat pendeta? Ya, jadi ketika itu adalah sebuah paksaan, ya, tentu mungkin kalau ada salah satu pihak yang menolak, mungkin bisa saja ada alasan-alasan tertentu yang masuk akal. Nah, tentu ini juga bukan menjadi sebuah alasan bahwa selalu menolak, tetapi bisa jadi ada alasan-alasan yang sangat masuk akal, sangat manusiawi, yang mungkin ada hubungan dengan kesehatan mental dan kesehatan fisik. Tetapi ketika itu terus-menerus dan terjadi paksaan, itu termasuk kepada kategori marital rape atau yang kita sebut dengan pemerkosaan di dalam lingkup pernikahan. Ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan kali ini, pendeta.
Dan sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita telah membahas apa itu pemerkosaan dalam perkawinan dan tindakan-tindakan yang tercakup di dalamnya. Pendeta Taliwongso dan Ibu, kita akan jeda sejenak, dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang intim dalam pernikahan, suka sama suka. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang intim dalam pernikahan, suka sama suka. Pendeta Taliwongso dan Ibu, apakah ada hasil penelitian atau research dan data-data tentang kasus pemerkosaan di dalam perkawinan sejauh yang kita bahas? Mengenai data tentu ada ya, pasti ada. Dan yang setelah dicari, maka di sana menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa ada pemerkosaan dalam pernikahan yang menjadi masalah serius. Dan ini bukan cuma dalam lingkup kecil tapi sudah meluas ya. Sehingga mempengaruhi perempuan di seluruh dunia. Dan ada di beberapa negara hukum dan norma sosial mungkin masih memaafkan dan meminimalisir ya keseriusan mengenai bentuk kekerasan seksual ini. Dan secara global diperkirakan 1 dari 3 perempuan yang akan mengalami beberapa bentuk kekerasan fisik atau seksual dalam kehidupan mereka. Dan ada banyak insiden yang terjadi dalam konteks hubungan intim ini. Dan selanjutnya juga ada penelitian mengenai pemerkosaan dalam perkawinan, dan didapati bahwa ini berdampak negatif ya, secara signifikan dalam jangka waktu yang lama terhadap si korban. Dan ini termasuk apabila mereka mengalami cedera fisik atau mungkin dia mengalami trauma psikologi dan peningkatan risiko depresi ya. Bahkan ada kecemasan yang terjadi dan gangguan pasca trauma ini ya. Sehingga ada penelitian dia menemukan bahwa perempuan yang pernah mengalami pemerkosaan itu depresinya akan meningkat, dan gejala PTSD ini yang jauh lebih tinggi daripada perempuan yang pernah mengalami bentuk kekerasan seksual lainnya atau tidak mengalami kekerasan seksual sama sekali. Ya, lalu survei yang dilakukan di Amerika Serikat menemukan bahwa sekitar 9% wanita pernah mengalami beberapa bentuk pemaksaan hubungan seks oleh pasangan atau pasangannya di dalam hidup mereka. Dan di antara mereka yang melaporkan pernah mengalami pemaksaan hubungan seks ini, mayoritas melaporkan bahwa pelakunya adalah pasangannya atau mungkin mantan pasangan atau pasangan yang tinggal bersama. Dan ini suatu hal yang biasa dilakukan di Amerika Serikat. Nah, penelitian ini juga menemukan bahwa korban pemerkosaan di dalam pernikahan menghadapi hambatan unik. Mereka tidak tahu mau cari bantuan dan dukungan kepada siapa. Mereka juga ada ketakutan tentang mungkin akan mengalami pembalasan bahaya dari pasangan mereka. Lalu mereka tergantung secara finansial, kurangnya dukungan sosial bagi mereka. Belum lagi rasa malu dan stigma kalau membahas kekerasan di dalam konteks pernikahan. Nah, meskipun banyak negara memang sekarang ini sudah memiliki undang-undang yang menganggap ini adalah sebuah tindakan kriminal, tetapi masih banyak juga pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi dan mencegah bentuk kekerasan seksual ini, yaitu marital rape. Nah, hal ini termasuk bagaimana kita meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan seputar masalah ini, dan juga di tempat yang lain perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi para korban. Jadi memang ini merupakan tantangan yang besar di dunia kita sekarang. Baik, terima kasih pendeta. Nah, tadi pendeta sempat menyinggung tentang
dikategorikan kriminal ya menurut undang-undang atau kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana status hukum dan sosial dari tindakan marital rape ini atau pemerkosaan dalam perkawinan ini, Pendeta? Bolehkah Pendeta jelaskan? Iya, jadi memang harus kita akui bahwa hukum dan sikap budaya terhadap pemerkosaan di dalam perkawinan ini sangat bervariasi di seluruh dunia. Ada negara-negara yang sudah mengambil langkah bahwa ini sebuah tindakan melanggar hukum dan juga melindungi individu. Tetapi masih banyak tempat di mana pemerkosaan di dalam perkawinan ini bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Dan disinilah salah satu hambatan bagi orang yang menjadi korban untuk mencari keadilan dan dukungan. Nah, penting untuk ditekankan sekali lagi bahwa segala bentuk aktivitas seksual tanpa persetujuan yang eksplisit dan antusias dari kedua belah pihak ini merupakan pelanggaran terhadap otonomi tubuh yang kita sebut itu sebagai hak asasi manusia seseorang. Dan semua orang memiliki hak untuk mengatakan tidak, termasuk juga kepada aktivitas seksual itu kapan saja. Saya pikir itulah yang perlu kita ketahui tentang kondisi hukum di dunia tentang yang ada hubungan dengan marital rape ini. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, apa saja kalau begitu alasan atau faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga ini bisa terjadi, marital rape ini bisa terjadi, Pendeta dan Ibu? Silakan. Mungkin masalahnya ini sangat kompleks ya, dan ini memiliki banyak sisi. Mengapa? Karena ada banyak sekali penyebab-penyebab yang menjadi pemicu daripada marital rape ini. Salah satunya mungkin adalah kekuasaan dan kontrol ya. Dalam pemerkosaan di pernikahan ini dapat menjadi cara bagi pelaku untuk menggunakan kekuasaan dan kendali atas pasangannya. Dan dalam banyak kasus pelaku dapat menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memaksa pasangannya dan melakukan tindakan seksual yang bertentangan dengan kehendak pasangannya. Yang kedua mungkin ketidaksadaran gender, ya, ketidaksetaraan gender maksud saya. Nah, norma dan kepercayaan masyarakat yang memprioritaskan dominasi dan kontrol laki-laki terhadap perempuan ini dapat berkontribusi pada terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan. Nah, hal ini dapat mencakup kepercayaan tentang inferioritas atau kepatuhan perempuan atau sikap yang membenarkan kekerasan atau agresif terhadap perempuan. Yang ketiga adalah penyalahgunaan SAD. Mungkin pasangannya terlibat kepada penggunaan obat-obatan ya atau alkohol sehingga ini dapat mengganggu penilaian dan meningkatkan risiko kekerasan atau kekerasan seksual terhadap pemerkosaan dalam perkawinan. Ya, lalu faktor selanjutnya juga Pendeta adalah ini masalah kesehatan mental. Nah, pelaku pemerkosaan dalam perkawinan mungkin memiliki masalah kesehatan mental yang menjadi dasar mengapa dia mengalami gangguan kepribadian, masalah pengendalian impuls, lalu kemudian tidak bisa mengendalikan diri, menginginkan apa yang dia mau, dia langsung dapatkan itu sekarang juga. Lalu kemudian sebenarnya di atas semuanya ini, dasarnya adalah ini adalah masalah hubungan. Jadi pemerkosaan dalam perkawinan merupakan juga gejala bahwa sebenarnya di antara dua belah pihak ini ada problem yang mungkin belum diselesaikan. Bisa jadi itu masalah kesulitan mereka berkomunikasi atau ada konflik yang tidak terselesaikan. Nah, penting untuk dicatat bahwa ketika terjadi kasus pemerkosaan di dalam perkawinan, maka di sini tidak ada seorang pun yang pantas atau mengundang bentuk kekerasan seksual ini. Artinya kita tidak bisa berkata bahwa ini selalu salah dari perempuan atau ini salah dari laki-laki. Jadi tidak pernah menjadi kesalahan korban. Dan yang harus bertanggung jawab adalah mereka yang melakukan kekerasan itu tersebut. Itu sebabnya dalam kasus ini tidak boleh kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang memaksa itu adalah selalu pihak yang paling bertanggung jawab di dalam kasus pemerkosaan di dalam ruang lingkup pernikahan seperti ini. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, saya ingin cari tahu apakah perempuan, istri, atau laki-laki yang sering menjadi korban? Atau mungkin apakah laki-laki ini bisa jadi korban? Pendeta, saya ingin tahu
Itu dulu. Memang paling banyak yang dilaporkan adalah perempuan ya yang menjadi korban dari kekerasan seksual di dalam ruang lingkup pernikahan. Walaupun ada juga laki-laki, tetapi jumlahnya mungkin sedikit dibandingkan dengan perempuan yang selalu menjadi dalam kasus-kasus ini adalah pihak yang lemah, menjadi korban dan tidak tahu bagaimana untuk melepaskan diri atau mencari solusi untuk masalah yang terjadi ini. Jadi artinya pria juga bisa menjadi korban ya pendeta. Namun kasus data menyatakan bahwa kasus seperti ini lebih banyak korbannya adalah wanita, perempuan. Baik, terima kasih pendeta. Puji Tuhan, kita sudah membahas banyak dan informasi ini sangat penting dan menarik. Saya pikir dan percaya sudah membekali sahabat-sahabat Kapas hubungan dengan intim dalam pernikahan, suka sama suka. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita. Dan saya langsung saja ke pertanyaan pendeta dan ibu. Bolehkah pendeta dan ibu kemukakan apa saja pandangan, bisa jadi ada faktor agama atau lebih khusus budaya tentang marital rape ini atau pemerkosaan di dalam perkawinan pendeta? Silakan dikemukakan. Ya, terima kasih pendeta. Jadi memang pandangan agama seringkali berkaitan dengan budaya di mana agama itu berkembang. Oleh karena itu mungkin saya tanpa menyebutkan agama, tetapi mungkin saya bisa sampaikan bagaimana budaya melihat kasus ini, apakah sama dari budaya satu ke budaya yang lain. Kalau kita mulai dengan budaya barat contohnya. Di banyak negara di barat, pemerkosaan dalam perkawinan ini dianggap sebagai kejahatan yang serius dan dianggap ilegal. Nah, konsep di negara-negara barat, pemerkosaan dalam perkawinan itu adalah suatu hal pelanggaran hukum dan dipandang sebagai bentuk kekerasan, pelecehan di dalam rumah tangga. Ada penekanan yang sangat kuat kalau di negara barat bahwa hak asasi manusia ini harus persetujuan. Saya punya otonomi, engkau punya otonomi. Dan di negara-negara barat mereka sudah punya badan-badan atau lembaga-lembaga untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang menjadi penyintas pemerkosaan di dalam perkawinan. Nah, kalau kita ke budaya Timur Tengah, kalau di budaya masyarakat Timur Tengah ada penekanan yang sangat kuat untuk menjaga kemurnian seksual seorang wanita, lalu kemudian ketaatan kepada suaminya. Nah, pemerkosaan di dalam perkawinan seringkali di dalam budaya ini tidak diakui sebagai kejahatan. Dan wanita mungkin saja tidak memiliki dukungan hukum atau sosial atau lembaga untuk meninggalkan perkawinan yang dianggap semena-mena atau kejam. Namun, sekalipun demikian sikap terhadap pemerkosaan dalam pernikahan ini sedang berubah. Kita melihat ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada mereka yang menjadi korban. Nah, kalau kita ke budaya Asia, di mana kita ada ya, beberapa masyarakat Asia, tentu ini tidak sama, saya tidak bisa mengeneralisir Asia, tetapi konsep pemerkosaan dalam pernikahan mungkin tidak diakui juga di Asia, dan seks di dalam pernikahan itu dianggap sebagai tugas dan kewajiban. Nah, ini saya bilang. Nah, perempuan mungkin tidak memiliki dukungan hukum atau sosial untuk meninggalkan pernikahan yang penuh dengan kekerasan. Dan pemerkosaan di dalam pernikahan, di dalam konteks Asia mungkin dianggap itu urusan pribadi, jadi orang lain tidak boleh masuk campur karena itu ruang yang sangat privat antara suami dan istri. Tetapi sikap ini seiring dengan perkembangan waktu dan juga perubahan pengetahuan orang, kesadaran sudah semakin mengarah kepada hal yang lebih sadar dan lebih baik lagi. Baik, terima kasih pendeta. Nah, sekarang kita datang kepada apa yang Alkitab
katakan tentang, kalau judul kita intim dalam pernikahan suka sama suka, tapi lebih banyak kita membahas tentang marital rape. Apa yang Alkitab katakan tentang pemerkosaan di dalam perkawinan, Pendeta? Nah, Alkitab ini dia menjelaskan tentang atau tidak, Alkitab tidak memberikan secara pasti ya apa ada pemerkosaan dalam perkawinan, tapi di sini karena ada konsep persetujuan seksual seperti yang kita pahami saat ini belum sepenuhnya dikenal dalam masyarakat kuno di mana Alkitab ditulis. Namun dalam Alkitab di sana mengajarkan tentang pentingnya itu saling menghormati, saling mengasihi dan mempertimbangkan di antara sesama pasangan serta nilai martabat dan otonomi tubuh setiap individu. Dan sebagai contoh salah satunya adalah dalam kitab Efesus ya, di Perjanjian Baru, di sana dalam Efesus 5 ayat 25 di sana berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Dan ayat ini menekankan pentingnya cinta yang berkorban dan tidak mementingkan diri sendiri dalam konteks pernikahan. Ya, kalau saya mungkin bisa tambahkan, contohnya juga di dalam 1 Korintus 7 ayat 3-5, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa suami harus memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, demikian juga istri terhadap suaminya. Istri tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri, tetapi menyerahkannya kepada suaminya. Demikian juga suami tidak memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri, tetapi menyerahkan kepada istrinya. Jadi walaupun di situ tidak berbicara memang secara khusus tentang hubungan seksual, tapi konsepnya di sini adalah kasih yang diajarkan dalam Alkitab adalah kasih yang saling berkorban satu dengan yang lain. Di sana ada penyerahan diri secara sukarela dan tidak ada paksaan. Nah, jadi ini kita melihat bahwa meskipun ayat ini sering ditafsirkan sebagai panggilan untuk tanggung jawab seksual dan penolakan terhadap menahan diri dalam secara seksual dalam pernikahan, tetapi ayat ini sebenarnya tidak dijadikan sebuah alasan atau membenarkan pemaksaan, apalagi kekerasan seksual di dalam bentuk apapun. Nah, di zaman modern sekarang ini, Pendeta, banyak pemimpin dan organisasi Kristen yang sebenarnya mengutuk pemerkosaan di dalam pernikahan, dan banyak yang sudah mengakui bahwa ini adalah bentuk kekerasan dan pelecehan seksual. Saya pikir itulah pandangan Alkitab dan agama Kristen secara umum tentang topik ini. Jadi intinya tetap mengedepankan kasih, kemudian harus sama-sama menguntungkan ya, baik istri maupun suami, dua-dua harus menikmati apa yang kita sebut itu seks ya, yang Tuhan telah karuniakan kepada kita. Nah, Pendeta, kalau misalnya seseorang menjadi korban, apa yang harus dilakukan ketika dia menjadi korban dari pasangannya dalam konteks pemerkosaan di dalam perkawinan ini, Pendeta? Ya, jadi jika seorang menjadi korban pemerkosaan dalam pernikahan, harus diakui bahwa ini bukanlah sebuah hal yang mudah, ya. Tetapi ingat baik-baik bahwa tetap bagaimanapun harus diprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Itu yang harus diprioritaskan. Nah, ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh korban atau anggota keluarga terdekat. Contoh yang pertama adalah cari pertolongan medis. Nah, seringkali ini mengakibatkan si korban itu mengalami terluka secara fisik, ya. Lalu bisa juga mungkin terpapar infeksi menular seksual. Nah, itu sebabnya perlu untuk mencari pertolongan secara medis sesegera mungkin. Nah, di dalam tahap yang sudah sangat mengkhawatirkan, maka jikalau ini sudah menimbulkan gangguan secara kejiwaan, maka perlu melaporkan kejahatan. Korban pemerkosaan dalam perkawinan memiliki hak untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada penegak hukum dan mencari perlindungan hukum. Nah, ini bisa juga berupa pengajuan kepada pihak yang berwenang, polisi, atau mungkin juga lembaga-lembaga masyarakat yang memberikan perlindungan. Dan kalau ini bahkan sudah mengarah kepada membahayakan nyawa seseorang, maka bisa juga polisi akan mengambil langkah untuk penahanan terhadap pelaku. Jadi ini yang perlu dilakukan. Lalu ada juga tentang di beberapa negara
organisasi-organisasi tertentu yang sudah dibentuk. Salah satunya adalah untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban, yaitu perempuan dan anak-anak. Nah, ada banyak organisasi yang menawarkan untuk memberikan dukungan, baik dukungan secara moral, bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Jadi, organisasi-organisasi ini boleh memberikan konseling, bantuan hukum, dan berbagai bentuk dukungan lainnya. Ada juga sebagai crisis center, ya, pusat krisis pemerkosaan. Di berbagai tempat juga ada nomor khusus hotline yang menangani tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan ada begitu banyak. Jadi perlu mengetahui organisasi-organisasi pendukung ini yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Mungkin bisa juga si korban dia pergi mencari pertolongan kepada terapis atau psikolog ya, sehingga dia boleh mendapatkan pertolongan secara emosional dalam jangka waktu yang panjang, karena seringkali ya seperti sudah dikatakan tadi ada stres pasca trauma ya. Jadi dia perlu diberikan ya terapi emosional gitu, agar supaya dia boleh terbebas dari apa yang dia sedang alami. Baik. Dan kemudian saya berpikir, Pendeta, bahwa tidak mudah bagi korban, apalagi dalam kasus-kasus seperti ini karena sensitif ya, untuk menyampaikan atau speak up dengan apa yang dialami. Kira-kira apa nasihat Pendeta tentang hal ini? Apalagi di budaya ketimuran kita yang susah untuk menceritakan baik kepada orang terdekat maupun kepada orang pihak luar. Kira-kira apa yang perlu dilakukan, Pendeta? Ya, salah satu dengan tayangan Kapas ini ya. Jadi dengan kita memberikan pendidikan lewat tayangan ini, baik saya yang mungkin sebagai korban atau mungkin yang sebagai pelaku selama ini mengetahui bahwa ini adalah sebuah tindakan melawan hukum dan ini bisa memiliki konsekuensi kalau kita terus melakukannya. Kami percaya bahwa memang ini adalah sebuah hal yang sifatnya pribadi. Tetapi ingat, apabila itu telah melukai seseorang, baik secara emosional, secara fisik, apalagi menimbulkan trauma yang bisa mengancam nyawanya, bahkan ini juga bisa berdampak buruk kepada anak-anak yang ada di dalam rumah tangga itu. Nah, itulah sebabnya melalui tayangan ini salah satu memberikan awareness, kesadaran kita bahwa ini sebuah hal yang nyata terjadi di masyarakat kita. Kita harus berhati-hati, dan kalau Anda tergoda untuk menjadi pelakunya, ingat baik-baik bahwa kita punya konsekuensi hukum. Nah, penting untuk diingat ya bahwa mencari bantuan atau dukungan itu adalah keputusan pribadi. Jadi pilihan ada di tangan Anda. Dan memang situasi setiap orang itu unik ya, tidak semua orang sama. Tetapi kalau saya atau seseorang yang saudara kenal itu adalah korban pemerkosaan dalam pernikahan, penting yang pertama adalah untuk memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Kita tidak bisa berkata bahwa seringkali yang saya dengar adalah ya itu mungkin adalah salibnya dia. Ya itu adalah salib yang harus dia pikul. Tapi kalau ini bisa mengganggu kesejahteraan emosional dia, bahkan mengancam nyawanya, maka apakah kita harus berdiam diri dan mengatakan bahwa ini adalah salibnya, ini adalah beban yang harus dia pikul. Mungkin juga kata-kata seperti inilah yang menjadi alasan mengapa para orang yang menjadi pelaku terus melakukan hal ini. Karena dia pikir masyarakat tidak peduli, orang-orang sekeliling tidak peduli, karena mereka akan selalu mengatakan ini adalah salibnya dia. Jadi kita perlu terus create awareness, ya, kesadaran bahwa ini tidak baik dan ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Baik. Nah, lantas apa peran gereja dalam hal ini, Pendeta? Ya, jadi salah satu adalah bentuk edukasi seperti ini, dan juga peranan dari gereja adalah sebenarnya untuk mengajar kepada keluarga-keluarga bahwa sebenarnya ada mitos dan kesalahpahaman. Nah, ada banyak mitos dan kesalahpahaman seputar pemerkosaan dan pernikahan. Dan mitos-mitos ini menyulitkan korban untuk berani maju atau mencari bantuan. Itu yang pertama. Lalu gereja juga bisa mengedukasi umatnya, jemaatnya, bahwa sekarang ini status hukum pemerkosaan di dalam perkawinan itu
adalah satu hal yang teristimewa di negara kita di Indonesia. Itu adalah satu hal yang bisa dituntut. Nah, dengan memberikan kesadaran seperti ini tentang status hukum dari korban pemerkosaan di dalam pernikahan, maka diharapkan hal ini orang yang tergoda untuk melakukannya akan berpikir 1000 kali ya, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mengambil resiko, lalu kemudian akan menerima konsekuensi hukum. Nah, lalu kemudian pendidikan yang berikut yang harus diberikan oleh gereja adalah tentang tidak perlu merasa ada stigma atau rasa malu. Nah, seringkali harus kita akui bahwa korban pemerkosaan dalam perkawinan ini menghadapi stigma dan rasa malu terkait dengan pengalaman mereka. Nah, terutama kalau mereka berasal dari komunitas atau budaya di mana kekerasan seksual itu dianggap sebagai hal yang tabu. Dan seringkali selalu pihak yang disalahkan itu adalah perempuan. Saya sudah sering mendengar bahwa itu salahnya dia, sudah tugas dia, tanggung jawab dia untuk selalu melayani kebutuhan. Walaupun itu separuh benar ya, tetapi pemahaman seperti begini harus gereja harus tampil ke depan dan memberikan pendidikan kepada umatnya bahwa tidak perlu merasa ada stigma dan rasa malu kalau Anda benar-benar sebagai korban dari pemerkosaan di dalam perkawinan. Nah, mungkin Ibu akan memberikan tentang bagaimana trauma dan pemulihan yang bisa. Kalau untuk memulihkan dari trauma itu, maka seperti yang sudah saya katakan tadi, mungkin dari pihak gereja atau mungkin jemaat ya, taruhlah dia pendeta di tempat itu, mungkin boleh mengajak si korban ini untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan terapis. Selain pendeta memberikan penguatan-penguatan secara rohani melalui firman Tuhan, mungkin mereka juga bisa dibawa ke profesional agar supaya mereka dapat pulih lebih cepat. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu. Menarik sekali ya apa yang kita sudah perbincangkan sejauh ini. Dan sebagai penutup serta kesimpulan pendeta dari apa yang sudah kita bicarakan dari tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi, baik dari pihak suami maupun istri, dan kemudian mungkin ini sekaligus dengan closing statement dari pendeta dan Ibu. Silakan. Ya, baik, terima kasih pendeta. Sesuai dengan judul kita dalam tayangan ini adalah suka sama suka. Jadi sertifikat atau akte pernikahan itu bukanlah sebuah izin bahwa kita bisa memaksakan kehendak kita. Karena hubungan seksual yang dirancang oleh Allah dan sebagaimana yang tertulis di dalam Alkitab, kalau kita baca secara khusus contohnya kitab Kidung Agung, itu adalah persetujuan dari kedua belah pihak. Karena hubungan seksual sebagai hubungan yang paling rahasia sebenarnya menggambarkan hubungan keintiman antara Allah dan gerejanya. Yesus sebagai pengantin pria dan jemaat sebagai pengantin wanitanya. Dan sebagaimana Tuhan tidak pernah memaksakan setiap orang untuk masuk di dalam hubungan yang intim dengan dia, harus adalah sebuah keinginan, kerinduan, desire ya, yang datang dari dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan. Demikian juga rumah tangga kita yang merupakan analogi daripada hubungan kita dengan Allah kita, itu harus didasari kepada suka sama suka, saling mencintai, saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi itulah dasar yang perlu diingat ketika kita memasuki hubungan di dalam pernikahan. Tanpa paksaan ya. Tanpa paksaan. Ya. Ibu mungkin ada yang ingin ditambahkan sebagai closing? Jadi yang perlu juga kita ingat bahwa setiap situasi itu memang unik dan tidak ada seorang pun yang pantas untuk mengundang kekerasan seksual itu termasuk dalam konteks pernikahan ya. Dan ini selalu menjadi tanggung jawab pelaku dan untuk mendapatkan dia punya persetujuan yang jelas dan antusias dari pasangannya sebelum melakukan aktivitas seksual. Ya. Okay. Jadi artinya harus lebih diperbanyak cinta kasih ya, supaya lebih sukacita di dalam melakukan hubungan intim antara suami dan istri. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali para sahabat Kapas hubungan dengan intim dalam pernikahan suka sama suka. Dan untuk mengakhiri diskusi kita, Pendeta Edward Taliwongso akan berdoa untuk kita sekalian. Silakan Pendeta.
Ya, baik sahabat-sahabat Kapas, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kami boleh diberikan pencerahan, pendidikan, edukasi, yang kiranya boleh meningkatkan kesadaran tentang sebuah hal yang marak terjadi, tetapi mungkin belum banyak diangkat karena masih dianggap sebagai satu hal yang tabu, teristimewa di dalam budaya kami. Tapi biarlah kiranya lewat pembelajaran ini akan menolong kami semua, teristimewa sahabat-sahabat kami yang di rumah, yang menyaksikan tayangan ini, baik sebagai suami maupun istri. Kiranya kami boleh menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Sebagaimana Kristus mengharapkan kami mencintai Dia, bukan oleh karena paksaan, tetapi terdorong oleh karena kasih sayang dan pengorbanan diri. Kiranya kami juga akan mengasihi pasangan kami, terdorong oleh pengorbanan diri, cinta, dan kasih sayang yang tulus. Sehingga masalah problem yang menjadi akar daripada marital rape ini tidak akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Sekiranya mungkin ada di antara kami yang menyaksikan tayangan ini merupakan korban yang sudah lama menderita dan perlu untuk mencari pertolongan. Kiranya Tuhan memberikan keberanian untuk mengambil langkah dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik. Sehingga benar-benar kami boleh menyelamatkan diri kami dan juga boleh menyelamatkan rumah tangga kami. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara kami yang punya pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan saja yang akan menolong, Tuhan saja yang akan memberikan solusi untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu bahwa Tuhan menciptakan rumah tangga menjadi surga kecil di dunia, supaya hidup kami berbahagia. Tetapi setan seringkali merusakkan surga kecil ini, gantinya menjadi surga, berbalik menjadi sebuah neraka. Itu sebabnya Tuhan tolong kami, berikan kami kedewasaan, kuasa Roh Suci menguasai hati pikiran kami, supaya sejak saat ini kami akan benar-benar menjadikan rumah tangga kami menjadi tempat di mana semua orang, suami, istri, anak-anak, orang tua, saling menghargai, mengasihi, dan mencintai dengan tulus hati. Terima kasih untuk apa yang sudah kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Pendeta Edward Taliwongso dan Ibu Delisa Taliwongso Legi yang sudah menjadi narasumber program Kapas yang menginspirasi kita semua. Doa kami kiranya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati pendeta dan ibu beserta dengan anak-anak dalam tugas, pelayanan maupun di dalam kehidupan rumah tangga untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media, dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media yang pastinya akan memberkati Anda. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.